Ini baru pertama kali ketemu. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Yang pertama tentang PSN 5 destinasi super prioritas wisata, yaitu di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Progresnya, jadi intinya ya Bapak sekalian, bahwa di Kementerian PUPR, walaupun dihemat sebesar 44 triliun dari DIPA 120 triliun tahun 2019 ini, tidak ada kegiatan yang dibatalkan. Yang 44 triliun yang ditunda itu akan menjadi prioritas tahun 2021 yang sudah dialokasikan anggarannya oleh Ibu Menteri Keuangan. Kembali ke 5 destinasi wisata tadi, di tahun 2020 ini dialokasikan anggaran 6,4 triliun untuk 5 destinasi wisata. Dan ini tidak termasuk yang dihemat, karena ini menjadi prioritas dengan harapan bahwa setelah pandemi ini menjadi yang paling cepat bisa rebound. Dari 6,4 triliun itu, 5,1 triliun sudah ditandatangani kontraknya. Dan sudah ada yang dimulai pekerjaannya, ada yang baru akan mulai pada minggu ini, setelah Lebaran ini. Nah, itu yang contohnya misalnya di Danau Toba, kegiatannya adalah penataan Pantai Parapat, kemudian penataan kawasan Hutaraja Sialaga di Samosir, dan termasuk yang lain-lain. Ini kegiatan yang kawasan. Belum termasuk yang jalan-jalan, perbaikan jalan, pelebaran jalan, kemudian gapura, kemudian pasar, dan lain-lainnya. Kemudian di Borobudur, itu ada kegiatan jalan akses utama dan gerbang Kelangon. Jadi akses ke Borobudur ada beberapa gerbang dari Sentul, yang dari Nia, dari Wates, Kulon Progo, dari Jalan Magelang, dan dari Purworejo. Jadi itu ada beberapa gerbang yang akan dibangun untuk menghantarkan para turis menuju ke kawasan Borobudur tersebut. Jadi ada jalan akses utama dan gerbang-gerbang yang sudah di dalam kontrak tahun ini. Di Mandalika, tugas kami utamanya adalah menyiapkan jalan akses dari Bandara Internasional Lombok, BIL, ke Mandalika sepanjang sekitar 17 km. Ini sudah selesai lelangnya, 3 paket, dan akan segera dimulai pekerjaannya 2020 ini, karena nanti 2021 sudah akan bisa selesai. Termasuk di sini adalah perbaikan kawasan pantai Berubuk di Mandalika. Labuan Bajo, semua kegiatan sudah terkontrak, misalnya terusan dari Bukit Maringin, kemudian di Jalan Soekarno-Hatta bawah maupun atas untuk dilebarkan, kemudian di Gua Cermai. Kemudian di Manado, Bitung, Likupang, sudah ada kegiatan, diantaranya adalah penataan kawasan Pantai Malalayang di Manado, yang biasa dipakai untuk kuliner di Manado. Itu adalah di kawasan 5 destinasi wisata. Kemudian untuk progres pembangunan jalan tol. Nah, PU ini, investasi jalan tol ini ada sekitar 395 triliun. Progresnya, Anda sekalian, untuk pada bulan Juni ini, yang bisa diresmikan, pertama adalah Banda Aceh Sigli, seksi 4, sepanjang 14 km. Itu bisa sekarang sedang uji layak fungsi untuk bisa diresmikan pengoperasiannya. Kemudian Pekanbaru Dumai, 131 km, bagian dari Trans Sumatera, Toll Road, itu juga akan siap. Sekarang sedang proses uji layak fungsinya. Dan Manado Kauditan, di bagian dari luar Manado Bitung, 21 km. Balikpapan Samarinda,
sesi 1 dan 5 sepanjang 33 km juga siap. Kemudian yang mungkin sampai akhir tahun nanti, Veterani Makassar yang baru saja kita selesaikan topping off-nya, kemudian Cibitung Cilincing di Jor, dan juga Krian Legundi Bundermanyar di Jawa Timur. Itu yang bisa diresmikan. Sedangkan yang sudah dilakukan market sounding untuk investasi baru ada 10 ruas. Yang pertama, rencana ruas tol Solo Jogja, jadi Kulon Progo Jogja Solo sepanjang 76 km. Ini sudah proses lelang sudah mulai, dan tanggal 4 Juni nanti akan proses pemasukan penawarannya. Mudah-mudahan sekitar September-Oktober kalau bisa kita mulai konstruksinya, atau melalui dengan pasti dengan pembebasan lahan. Kemudian Cigatas, ini juga akan mulai PQ-nya. 9 paket lainnya, 9 ruas lainnya akan dimulai prakualifikasinya pada bulan ini juga. Jadi termasuk di sini ada Cigatas, kemudian akses Patimban, Bogor Serpong, Sentul Selatan Karawang Barat, Pelabuhan Semarang, Semanan Balaraja, Cikunir Karawaci, Cikunir Ulujami, dan multi-lane free flow sistem pembayaran NIR Sentul. Ini yang tol, Bapak sekalian. Yang ketiga adalah tentang bendungan. Tahun ini, ya, kami tahun 2015 sampai 2016 targetnya 65 bendungan. Sudah diselesaikan sekitar 60, sehingga tahun ini kita 5 akan kita mulai, termasuk, dan ini sudah dimulai, sudah itu di Bendungan Tiur Sultuk di NTB, Bendungan Jeragung di Jawa Tengah, Bendungan Ameroro di Sulteng, Bendungan Paku Semoy di Kalimantan Timur, dan Bendungan Budong-Budong di Gorontalo. Ini semua sedang ada yang dalam proses lelang, ada yang sudah dalam konstruksi. Dan rehabilitasi irigasi, kami laporkan tadi kepada Bapak Presiden, kami baru saja Direktur Jenderal Sumber Daya Air menandatangani 9 kontrak rehabilitasi jaringan irigasi besar, yaitu di daerah irigasi Rentang, Indramayu, seluas 88.000 hektar, dengan anggaran total 3,1 triliun rupiah. Kami sudah kumpulkan dan kami mengarahkan bahwa untuk bulan Juni-Juli ini agar segera dimulai pekerjaannya, namun mengutamakan dengan tenaga kerja lebih dulu, jangan pakai alat berat lebih dulu untuk menyiapkan, untuk menambah lapangan pekerjaan yang sekarang sedang dibutuhkan. Jadi walaupun itu irigasi besar, sekunder, primer, kita sebisanya menggunakan tenaga manusia untuk bisa membuka lapangan kerja di Indramayu yang memang padat penduduk. Ini semua dari loan, ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, kita ada standing loan yang harus kita percepat pemanfaatannya. Demikian juga ada rehabilitasi daerah irigasi Selinga di Purbalingga, Jawa Tengah Selatan. Cara bendungnya sudah lama, jadi airnya bagus, sawahnya ada, petaninya juga pasti ada di Jawa, aksesibilitasnya bagus, namun belum ada irigasinya. Ini sudah kita mulai bangun sejak 3 tahun yang lalu, dan tahun ini adalah tahun terakhir, seluas 3.000 hektar. Totalnya ada sekitar 6.000 hektar. Nah, yang ini akan kita selesaikan 3.000 hektar pada tahun 2020 ini. Yang terakhir tadi kami laporkan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, yaitu tentang kesiapan pembukaan food estate di Kalimantan Tengah. Kebetulan kami dulu sebagai deputi operasi di proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kuala Kapuas. Di sana ada 164.000 hektar lahan sawah yang sekarang sudah jadi sawah. Bukan berupa gambut, tapi itu adalah materialnya atau batuannya atau tanahnya adalah tanah aluvia di pinggir Sungai Barito. Ini seluas 164.000 hektar. Yang sekarang sudah ditanami tahunan 85.000 hektar. Yang sisanya 75.000
mungkin sekarang sudah menyemak, sehingga nanti tinggal rent clearing, bukan cetak sawah lagi. Kami, secara Bapak Presiden, mungkin akan dilakukan dengan pola investasi, yaitu bersama dengan Kementerian BUMN. Kami sudah berkoordinasi terus, nanti pemerintah hanya menyiapkan prasarananya. Karena ini prasarananya tidak hanya dari Sungai Barito atau Sungai Kapuas, tapi juga sudah dapat dilalui dengan jalan darat, jadi lebih murah ya, ke arah irigasi tersebut. Kami nanti akan, pemerintah hanya memperbaiki saluran-saluran irigasi, baik sekunder maupun primernya. Sedangkan tadi BUMN yang bersama pertanian, teknologi olah tanamnya, sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Untuk Kementerian PUPR, penciptaan lapangan kerja, pertama memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar 11,6 triliun. 11,6 triliun itu kita kerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, kemudian untuk pengendalian banjir, dan untuk drainase baik di perkotaan maupun pedesaan, untuk infrastruktur pedesaan, untuk PAMSIMAS, jadi air minum berbasis masyarakat dan sanitasi berbasis masyarakat. Ini sudah kita desain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan. Di lapangan sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang. Khusus padat karya tunai, yang PDT itu padat karya tunai. Kemudian kami juga meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan, kemudian di jalan raya, kemudian di tadi rehabilitasi irigasi, yang di Rentang tadi bukan bendungan tapi jaringan irigasi besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu. Walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya, nggak apa-apa, tapi itu untuk tenaga manusia dulu. Itu ada di 2.865 lokasi. Jadi tidak hanya irigasi saja, tapi di semua sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi selain padat karya yang 11,6 tadi, kami meng-create di 2.865 lokasi yang kita hitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi. Jadi itu tambahannya. Ya, nah, mungkin nanti akan agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa. Kita bisa menciptakan. Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR. Saya kira itu Bapak Menko, tambahan. Terima kasih.